pindah ke lantai dua sampai habis juga bang. Curhat lagi lah saya ke security. Saya ngomong sama security, Pak maaf Pak, kok lantai yang saya pel kok tiba-tiba punya amis. Security bilang, ada aja kamu, ayo Pak kita kontrol dah. Jadi saya naiklah ke atas nih sama security. Bener bang, security pun sama nyium lah, kok amis ya udah, jangan lu nggak dibersihin kali pelanya gitu. Saya bilang udah Pak, saya ngapain sih saya buang gitu kan, kok bisa bau begini nih, saya juga nggak tahu Pak gitu. Pas paginya kan teman saya nih jatahnya kan kerja, dia nggak amis bang, giliran malam amis kan, giliran teman saya kerja. Saya telepon nih teman saya pagi-pagi kan, saya telepon nih, bang ruangan coba cek dah, kenapa emang bang, semalam saya ngepel kok amis gitu ya, nanti kamu periksa ya, takutnya pelan yang semalam belum saya cuci apa gimana gitu. Enggak kok harum katanya gitu bang, yang bagian pagi itu ngomong enggak kok harum ruangan gitu. Lah saya semalam ngepel amis loh kata saya, kok kamu bilang harum gitu kan. Ya udah akhirnya saya percaya sama dia kan, saya malam lagi nih ketemu lagi ya kan, seperti biasa lah itu kan, kerjalah rutinitas gini gitu ya. Saya ngepel dari atas. Waktu itu saya pernah kejadian yang harusnya saya ngepel di atas itu lantai 3, bahkan nggak saya pel bang, karena saya udah takut. Di 2 kali ini saya temuin bau-bau yang nggak enak itu. Ketiga kalinya masuk ketiga nih saya nggak mau untuk ngepel di atas itu. Akhirnya saya ambil yang kedua mak, yang lantai 1 itu. Tapi di lantai 2 pun sama gitu, lebih angker lagi. Saya kirain saya di lantai 3 nggak saya pel, itu di lantai 2 rada amanan gitu. Ternyata ada itulah semacam kayak bayangan gitu bang, udah tinggi tapi dia nggak munculin gitu, cuma sekedar udah kayak gini. Saya ngepel itu kayak buntutin saya dari belakang gitu bang. Saya tengok, apaan gitu, karena saya nggak mau lihat ke belakang gitu ya, jadi saya fokus ngepel aja gitu. Terus saya pindahlah ke lantai 1. Seperti biasa kita kalau udah kelar kan nggak langsung pulang, saya curhat lagi ke security gitu kan. Sampai saya ngomong sama security, Pak ini saya kerja di sini kok diaduin mulu ya kata saya, bikin saya nggak nyaman kata saya gitu kan. Security bilang udah sabar katanya, ntar juga bakalan ini dah gitu kan. Saya bilang ya udah Pak, emang apa sih ul katanya. Tadi saya sengaja nggak sampai lantai 3 Pak, karena saya udah takut gitu kan, saya udah nyium bau-bau aneh. Saya pindah ke lantai 2, di belakang saya lagi ngepel Pak, ada bayangan gede banget kayak nutupin saya. Cuman saya mau nengok ke belakang itu nggak berani, takut diterkam doang, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pindah lah ke lantai bawah gitu, aman di lantai bawah gitu. Security udah bilang udah seperti biasa lah, kita ngopi ngerokok lagi gitu. Kira saya ngobrol lah ini sama security. Kata security bilang, Daul yang model-model kayak gitu mah kamu nggak usah pikiran gitu, kita fokus kerja aja gitu. Dan akhirnya di jam 11 malam ini saya pulang. Saya pamit lah sama security, Pak saya pamit ya Pak, saya udah capek Pak, udah merinding, udah takut nih, saya nggak betah di gudang ini Pak, saya pengen buru-buru pulang aja gitu. Akhirnya saya pulang nih bang. Di perjalanan itu kan saya menempuh jarak 1 jam nih ya kan, itu saya masih bayangin aja bang, bayangan apa tuh yang di belakang saya gitu kan. Saya nyampe rumah itu masih trauma gitu ya, bahkan istri saya pun ngomong, Pak kok tumben-tumbennya kamu hari ini rada-rada gak semangat. Ya nih mak, saya tadi ngepel di lantai 2 kok kayak ada suara kurang gitu. Cuma saya mau takut. メッセージがあるよ。 Saya ya 見てください。 cuma baca-baca Yasin katanya, baca-baca apalah ayat apa kayak yang kamu bisa gitu kan. Mungkin karena kamu nggak baca-baca kayak gitu, mungkin jadi dia ngantuin lah gitu kan. Ya udah, habis dari situlah seperti biasa lah, di minggu yang keempat itu saya seperti biasa, maksudnya jam pagi itu saya nggak pernah ngalamin yang namanya gangguan ini gitu. Tapi di hari di minggu itu, tapi kita belum ketemu minggu malam ya bang ya. Itu ada salah satu orang kesurupan, kan saya masuk pagi nih
ya kan, kemudian saya masuk pagi nih, bukan malam nih, jam 12 itu jamnya orang makan kan, kayak orang kantor makan nih, kayak marketing lah dan sebagainya gitu kan. Jadi salah satu orang kantor ini ada yang head nih, dia buang sampah sembarangan ya kan, maksudnya sampah dia gitu bang, bekas dia head gitu kan harusnya kan disiram apa ditutup apa gimana, main buang aja gitu. Surupan lah di hari itu juga siang, jam 1 siang gitu, surupan gitu kan, panggil lah ini gitu bang. Ada orang kantor yang bilangnya katanya bisa gitu, udah pakai garam aja katanya, kalau gua bawang putih. Itu malah ngamuk bang, berontak gitu, dipegang berapa orang aja ngelawan dia, bilangnya kamu ngusilin saya di sini katanya, kamu ganggu saya katanya, kamu berisik dan sembarangan gak jaga kebersihan di kantor ini katanya gitu kan. Karena kita orang nggak pada bisa gitu kan, orang ya ibaratnya nggak punya keahlian nanganin kayak gitu, saya carilah ustadz terdekat, dapat info dari warga, saya bawalah nih ustadz pertama. Disitulah ustadz dialog gitu bang sama yang kesurupan itu ya kan. Tapi kondisinya masih ngamuk-ngamuk. Masih ngamuk tuh, bahkan dia ngomong gini sama ustadz itu, udah kita perang aja katanya, pada ganggu di sini gitu, peganglah bunuh-bunuhnya ini sama ustadz ini kan, sama jempol, dia ngelawan bang, sini kalau berani katanya, saya nggak takut katanya. Karena ustadz itu pun takut, akhirnya Jong tetap masih kesurupan juga itu. Dia bilang, aduh saya nggak kuat dah katanya, saya terus terang aja ini yang masuk ini ya maaf buat, mungkin kalau dibilang ini saya tanya senior katanya gitu, saya minta maaf nih nggak bisa nangani nih, kalau mau cari yang lain aja, karena saya bukan warga situ kan, saya pusing bang, sedangkan saya kan office boy, itu wajib saya nyari. Akhirnya saya cari, keluarlah, saya minta izin sama security nyari info warga setempat. Setelah saya nanya-nanya di warga setempat, adalah satu orang pintar katanya, kebetulan dia itu bekas dulu pondok pesantren dan dia punya ilmu katanya, ilmu yang bisa nanganin gitu. Akhirnya saya datanglah di rumah orang itu, saya bilang, Pak maaf ini dengan Pak Ustadz Solikin waktu itu namanya Pak. Iya saya sendiri, kenapa ini dari mana kata Pak Ustadz itu kan. Ini Pak saya di gudang saya itu ada yang kesurupan Pak, tapi tadi saya panggil Ustadz terdekat di sana nyerah, saya bilang gitu. Bapak mau nolong, ayo Pak ikut saya gitu. Jadi saya bawalah nih orang pintar itu bang, saya bawa ke kantor, baru nyampe pintu, baru langkah itu yang kesurupan itu nunjuk Ustadz itu, ngapain kamu kesini katanya gitu. Tapi karena Ustadz itu udah biasa nangani gitu, dia cukup tasbih aja gini nih, dia main tasbih kan, cuma dicepretin gini doang kepalanya bang, dilempar pakai tasbih gitu kan, keluar lah dari rambut sini nih, bayangan keluar dari tubuh dia itu, tapi lewatnya ada panik tuh gitu kan. Mungkin beberapa orang kantor nggak semua lihat, saya termasuk saya lihat nih, nggak tahu yang lain lihat apa enggak. Udah akhirnya dikasihlah air tuh pasien itu ya kan, dikasih air terus sadar gitu kan, ceritalah dia, kata si cewek itu dikasih tahu nih sama Pak Ustadznya, kenapa kamu kok bisa kesurupan katanya gitu. Si cewek ini bilang katanya, saya tadi habis dari kamar mandi Pak, saya kan kena men gitu, haid lah gitu, saya buang lah sampahnya gitu. Akhirnya tiba-tiba saya langsung gak sadar diri katanya gitu bang. Pak Ustadz ini ngomong begini, oh iya mbak maaf katanya nih buat seluruh karyawan kantor sini nih ya kan, ini tadi sempat saya lihat nih di sini penghuninya banyak, kata Pak Ustadz bilang gitu bang. Maksudnya Pak, iya di sini penghuninya banyak. Pak Ustadz itu cuma bilang jaga kebersihan sama jangan berisik, karena dia nggak suka kebisingan sama buang-buang sampah sembarangan lah gitu. Dia paling nggak suka nih penunggu yang di situ gitu. Udah selesai, saya anterin Pak Ustadz, saya balik lagi nih bang.
ya kan. Saya pulang ke kantor lagi seperti biasalah, kita ganti shift kan. Saya udah pulang, terus teman saya lanjut lah sampai malam gitu. Seminggu ini berlalu, ketemu lagi saya malam nih. Pas saya masuk lagi nih shift 2 ya kan, ada lagi nih gangguan. Kan kebetulan HRD itu bilang sama saya, besok pagi bakal ada rapat, nanti kamu beres-beres lah meja-meja rapat itu katanya. Pas saya beresin ruang meeting itu, kebetulan kan ruang meeting itu di lantai 3. Saya beresin nih bang, saya susun nih meja gitu bang, deret gitu. Yang di meja belakang ini tiba-tiba kursi goyang sendiri gitu bang, jadi geser sendiri, padahal saya nggak ada yang bantuin tuh, saya sendiri itu yang kerja. Tiba-tiba saya susun rapi, di belakang itu yang satu kursi itu jalan sendiri bang, seret gitu bang. Saya kaget bang, langsung saya keringet dingin, mau nggak mau saya turun langsung. Saya langsung turun ke lantai 2 ya kan, tanpa basa-basi saya langsung loncat aja bang. Saya ketemuin security lagi, minta ditemenin sama security saya. Pak, saya minta tolong nih pak, kata saya. Saya udah gak kuat nih, saya bilang. Besok kan ada acara meeting nih, kata saya. Ini kebetulan saya harus beresin meja di lantai 3 ini, ya kan. Tapi tadi saya lihat kursi jalan berdiri pak. Kata security, ya udah saya temenin ayo, kata gitu kan. Saya temenin nih, bang. Pas saya lihat itu tetap di situ, rapi. Pas saya lihat rapi itu, tadi perasaan jalan gitu pak, saya lari gitu pak. Pas saya minta tolong sama security, maksudnya tujuan saya nemenin security pak, security nemenin saya itu mau ditata ulang gitu. Saya lihat rapi bang, seperti yang saya pertama susun gitu kan. Sampai security itu ngomong sama saya, lu mau ngerjain saya ul, gitu kan. Lah ngapain saya kerjain pak, emang bener kok, saya bilang gitu. Udah kamu minum dulu dah, kita ngopi dulu di pos, katanya gitu. Ya udah akhirnya saya biasalah minum nongkrong gitu sama security gitu kan. Biasa jam biasa gitu kita pulang bang, jam 11 malam itu saya pulang seperti biasa, kita nggak ada impian dan sebagainya. Besoknya kan saya masuk lagi nih malam ya kan, jam 5 sore nih saya masuk. Kan tadi ada meeting tuh di pagi itu, bersih lah ya kan, karena kan meeting itu kan berantakan nih, otomatis kan mau nggak mau saya yang bersihin karena saya shift malam kan. Di malam itu sampahnya banyak banget kan. Nah, maaf nih Pak, saya tanya. Ini pas meeting kan berantakan nih. Emang yang si pagi ini enggak beres-beres sih? Jam dia udah selesai. Oke. Jam dia udah selesai, saya lanjutin. Mau nggak mau sampah kenanya ke saya. Saya bersihin nih sampah bang, kumpulin semua nih sampah-sampah yang bekas orang meeting itu. Meja udah saya iniin gitu, saya rapiin lah ya kan. Bangku, sampah dari lantai 3 sampai lantai 2 dan lantai 1 saya titip lah ke security dulu, nggak langsung saya buang. Itu buat nanti takut ada sampah tambahan, buat sekalian saya buang nih bang. Saya tata nih meja seperti biasa ya kan, kursi juga seperti biasa gitu kan, rutinitas lah ngepel itu. Pas di malam itu jam 11 kurang kalau nggak salah kan, udah rapi nih kursi, sampah udah saya buang kan, saya mulai ngepel lagi. Saya ngepel lagi itu baru juga ngepel satu ini bang, satu baris gitu. Aduh nggak tahu dah, kayak ada suara orang nangis gitu bang di tembok itu bang, kayak orang nangis. Saya bingung siapa yang nangis nih malam-malam ya kan, kok nggak ada orang, suara apa gitu. Karena saya takut kan, saya bodo amat lah, saya ngepel aja lah gitu kan. Udah selesai ke lantai 2 saya akhirnya, di lantai 2 juga sama gitu kan. Suara tangis yang dari atas itu masih terasa di lantai 2 itu, kurang lebih suaranya kayak orang nangis itu, kayak suara cewek. Saya kaget gitu, nah kok jam segini ada cewek gitu kan. Aduh biarin aja lah, saya mungkin salah dengar kali lah. Akhirnya saya abaikan lah, langsung saya pindah ke lantai 1 gitu. Setelah saya pindah ke lantai 1 aman lah, nggak ada suara apa-apa gitu.
sampai saya tutup kembali nih. Biasa saya kan bagian belakang, saya kunci di kantor semua, dari atas bawah udah beres lah, saya kunci. Akhirnya saya seperti biasa ngobrol sama security lagi ya kan, curhat. Setiap ada apa-apa pasti saya curhat sama security. Pak begini, pak begini. Security bilangnya, oh saya bingung sama kamu, setiap kamu yang jaga kok kamu selalu nemuin yang aneh-aneh, sedangkan teman kamu biasa aja katanya gitu. Gak tahu pak, saya juga bingung gitu kan. Ya udah seperti biasa kita ngobrol nih. Setelah saya ngobrol udah kelar nih sama security, kan saya mau pulang nih bang. Kemudian kan saya titip sampah sama security bekas meeting tadi siang. Saya buang lah, kemudian dari pos ke tempat pembuangan itu kurang lebih 200 meter. Itu posisinya ada di pojok belakang. Itu saya lewatin pohon mangga dulu bang, kalau mau ke tempat gudang buang sampah itu. Saya datanglah ke tempat buangan, saya ngomong sama security, pak saya izin buang sampah dulu biar nanti ngobrol kita panjang, saya bilang itu. Oke. Saya buang sampah di waktu itu bukan sistemnya, bukan bak bang, jadi kayak jurang. Jadi kita buang sampah di jurang itu, nanti besok pagi dibakar bagi sama yang office boy yang masuk pagi itu kan. Setelah saya buang itu maju nih mau arah pulang itu kan lewatin mangga nih. Waktu saya pertama pulang itu lewatin mangga aman-aman aja. Pas saya mau pulang berapa langkah itu kan, tiba-tiba ada apa namanya kayak putih-putih gitu bang di pohon mangga itu. Di pohon mangga itu putih-putih gimana ya kan, kayak pertama sih awalnya kayak bayangan gitu. Cuman saya bilang "Lah, apaan gitu kan. Karena saya penasaran, saya deketin nih bang. Wah saya deketin aja nih, apaan nih kata saya. Sini bang, hancur bang. Di muka dia dengar semua. Asli saya bang, kencurnya lari kenceng-kencengnya gitu. Sampai saya nggak bisa ngomong. Sampai saya bisu ya kan, kaku jalan aja susah banget. Mau nemuin ke security aja saya, aduh, pokoknya udah kayak nggak kuat lah buat lari gitu. Kalau yang tadi saya lihat sih kayak bentuknya kayak pocong gitu, karena dia putih dibungkus gitu, mukanya juga hancur gitu bang. Karena saya takutnya, orangnya takutnya, saya langsung lari sekecil-kecilnya. Tapi saya anehnya tuh lari tuh berat, kayak kaku banget, lari tuh kaku banget. Kok tiba-tiba saya nggak bisa lari gitu kan. Saya baca-baca lah di dalam hati kan, astagfirullahaladzim kata saya. Akhirnya saya temulah security gitu kan. Waduh pak, ngos-ngosan saya. Security bilang kenapa ada ular katanya gitu. Enggak pak, terus saya lihat pocong pak di pohon mangga katanya gitu. Wah yang bener katanya, serius pak saya nggak bohong gitu. Aduh mau ada-ada aja katanya. Kamu jangan saya lagi ngerjain lagi kayak kemarin katanya. Enggak pak, ini asli katanya. Jadi saya datang, security itu penasaran nih bang. Dia nemuin nih di belakang tempat pembuangan sampah ya kan, sama yang dirasain bang. Dia nemuin, tapi dia nggak berhadapan ya, dia cuman lihat sosok putih aja, cuman dia nggak berani deketin. Akhirnya dia balik lagi, saya ngomong sama security, gimana pak, bener kan? Iya tadi ada putih-putih di bawah mangga. Lah saya mau berdekatan langsung pak, apa saya gemeter nih, sampai karang nih saya. Gak tau deh pak, mukanya serem banget kata saya gitu. Kayak security itu udah ngomong, udah kita ngopi-ngopi aja dulu katanya. Kopi dulu. Saya bilang, aduh gimana pak, saya mau pulang juga takut, saya bilang gitu. Kalau saya pulang, saya masih kebayang nih pak, mana ini udah jam 12 lagi. Karena saya punya anak, punya istri, saya tekatin pulang bang. Saya pulang 1 jam perjalanan kan, jam 2 nyampe rumah ya kan. Istri saya ngomong, pak, waduh, mukanya pucat banget gitu. Saya bilang, aduh mak, saya jangan cerita sekarang dah. Kalau saya cerita sekarang, saya kayaknya gak bisa tidur malah, gitu saya gitu kan. Emang kenapa? Udah nanti aja besok saya ceritain gitu. Jadi saya langsung tidur tuh bang. Saya tidur itu, saya ngimpi bang. Ngimpinya itu saya tidur di udah. Itu saya lihat sosok orang gede, tinggi hitam bang. Sudah bulunya di sini banyak banget ya kan. Karena di samping itu juga ada pocong nih, pocong yang tadi saya lihat di pohon mangga itu bener ada bang. Daripada kumpul lah gitu kan, tuyul juga ada gitu kan. Saya kaget bang, karena saya panik kaget. Akhirnya saya bangun,
saya bangun subuh kan, biasanya saya kalau bangun itu siang tuh, karena saya besok kenanya malam, karena saya takut duluan, saya bangun nanti subuh itu saya bangunin, saya dikasih air, lalu keringetan gemeter ya kan, istri kenapa pak aku tumben bangun, cuma saya pusing nih kata saya, malah saya tiba-tiba inilah kata saya gemeter kayak gini badan. Akhirnya pagi lah saya cerita nih sama istri, mak malam pas saya beres-beres gini-gini saya ketemu sosok pocong ya kan. Bahkan yang lebih serem lagi itu saya ngimpi ada sosok gede, mak, sosok gede berbulu ya kan, terus bocah kecil nih kepalanya botak ya kan, bahkan kuntilanak, mak, saya bilang gitu, ada semua sarangnya di gudang itu kata, ya saya bilang ngomong sama istri, kata istri bilang ya udah pak, kalau besok-besok praksit malam itu baca-baca dah katanya dari sini, jangan main berangkat aja gitu kan. Setelah saya cerita ke istri